Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Wa qala fi ayatil ukhra wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqallahu al-karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk selalu berubudiyah kepada-Nya semata. Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita khatamul nabi wa akhirul anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alaihi wa indan sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang selalu mengucapkan selawat kepadanya satu kali selawat, akan dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang dia sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar ini khatib mengajak dan mengingat kepada kita yang hadir pada siang hari ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangkannya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada hal yang munkar, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu itu semuanya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perputaran waktu sungguhlah cepat, yang tak terasa barusan saja kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah melewati kita, masuk di hari kemenangan di bulan Syawal, itu pun telah meninggalkan kita. Masuk pula dengan bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah juga telah meninggalkan kita semuanya. Dan pada hari ini kita sudah berada di 22 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang merupakan bulan terakhir di tahun 1445 Hijriah, yang merupakan bagian daripada bulannya haji, yang di dalam Al-Quran tadi dikatakan inna iddatash shuhur indallahi isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan ketetapan Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan,
Di saat Allah itu menciptakan langit dan bumi, di dalamnya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan bulan ini jamaah saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat yang menunaikan ibadah haji, khususnya kota Jambi, insya Allah akan kembali ke tanah air, yaitu di tanggal 16, 21, dan 22. Kita selalu berdoa agar seluruh jamaah pulang dengan selamat, bertemu dengan keluarga, dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Di awal Zulhijjah, 10 hari di awal bulan Zulhijjah, orang yang beramal soleh dan beribadah di 10 hari awal Zulhijjah nilainya sangat tinggi, pahalanya pun sangat berlipat ganda. Itulah yang dikatakan hadis Rasulullah, ayyamul asar, 10 hari di awal Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah itu telah melewatkan kita semuanya. Akan tetapi ada bagian-bagian daripada amal soleh yang hendaknya kita kerjakan dan kita jalani dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu pendidikan terhadap anak. Orang tua memiliki kewajiban di saat orang tua itu menikah di awalnya, lalu dari hasil pernikahan itu selalu berdoa, mengharapkan kepada Allah akan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Ada istri yang berdoa memohon agar dapatkan anak laki-laki. Ada suami yang berdoa agar dapatkan anak perempuan. Ada juga dengan doa kedua-duanya Allah belum mengizinkan keturunan dan menitipkan anak kepada keluarga tersebut. Akan tetapi ada lagi keluarga yang Allah titipkan anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi keluarga dan orang tua yang dinia-niakan terhadap anaknya. Akan tetapi di dalam pendidikan rumah tangga itu tarbiyatul aulad, tarbiyatul atfal, pendidikan yang pertama kali itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Dari pendidikan itu kita melihat bagaimana hikmah daripada Luqmanul Hakim mendidik anaknya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah sesuai dengan janji Al-Quran dikatakan, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di saat Luqman itu berkata kepada anaknya, ia selalu memberikan suatu pengajaran, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar bagi mereka. Dan itulah nilai yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Yang pertama yang ditanamkan kepada anaknya itu adalah nilai tauhid, nilai iman, nilai Islam, nilai akhlak, dan nilai akidah. Karena itu apabila tauhid itu telah ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya, kemanapun anak-anaknya ini merantau dan pergi, pasti dia akan selalu ingat kepada Allah. Apabila iman Islam itu ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dia tentu merasakan memiliki rasa malu kepada Allah, karena al-hayamu minal iman, malu itu bagian daripada iman. Apabila nilai Islam, iman, akidah, tauhid, akhlak telah ditanamkan oleh orang tua kepada Allah, tentu anak itu dekat dengan masjid. Tentu anak itu selalu hidup berjamaah dalam 5 hari sekali dalam satu masjid. Tentu anak itu selalu dekat dengan masjid. Itulah yang dikatakan dengan hadis Rasulullah, iza ra'aitu ar-rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat ada laki-laki yang selalu hatinya dekat dengan masjid, saksikanlah, itulah tanda-tanda orang yang memiliki iman. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama Luqmanul Hakim mengajarkan kepada orang tua yang hadir saat ini bagaimana memberikan pendidikan kepada anak, yaitu iman, Islam, tauhid, akhlak, dan akidah. Akmalul
mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya akhlaklah yang sangat penting di dalam itu semuanya. Karena itu semua yang ditanamkan kepada anaknya, yang bagaimana dikatakan oleh Rasulullah di saat Rasulullah itu bermusyawarah berkumpul bersama para sahabat di saat itu di dalam masjid. Datang seorang laki-laki yang berjubah putih, bertubuh besar, berambut hitam, masuk di pintu masjid dan bertemu di perkumpulan para sahabat dengan Rasulullah SAW. Lalu seorang laki-laki itu duduk di tengah-tengah para sahabat. Ia luncurkan kakinya kepada Rasulullah SAW. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah iman itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah katakan, "Wahai laki-laki, iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amal bil arkan." Apa yang engkau yakinkan di dalam hatimu, apa yang engkau ucapkan secara lisannya, apa yang engkau implementasikan dalam perbuatan sehari-hari, itu adalah iman, wahai laki-laki. Percaya engkau kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada Allah, itu adalah merupakan suatu iman, kata Rasulullah. Laki-laki itu kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Islam itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai laki-laki, Islam itu adalah anta'budullahi wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau sujud dan menyembahkan Allah dan jangan mempersekutukan dengan benda apapun juga. Itu Islam, kata Rasulullah. Wahai laki-laki, wa iqamatis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah Islam, wahai laki-laki. Engkau mendirikan dan mengerjakan sholat, engkau berpuasa bulan suci Ramadan, engkau menunaikan zakat, engkau menunaikan ibadah haji jika engkau mampu. Itu bagian daripada Islam, kata Rasulullah kepada laki-laki tadi. Apakah laki-laki itu berhenti bertanya kepada Rasulullah? Tidak. Rasulullah pun katakan, "Ya Rasulullah, apakah ihsan itu ya Rasulullah?" Rasulullah pun tetap menjawab, "Ihsan itu, wahai laki-laki, anta'budullah fa innahu tara." Engkau sujud dan menyembahkan Allah seakan-akan engkau melihatkannya. Fa illam takuna tara, kalau engkau tidak bisa melihatkannya, fa innahu yaraka, tentu Allah pasti akan melihatkan engkau. Itulah yang dikatakan dengan ihsan, kata Rasulullah. Apakah laki-laki itu berhenti bertanya kepada Rasulullah? Tidak. Ya Rasulullah, sesungguhnya apa tanda-tanda daripada hari kiamat itu ya Rasulullah? Sesungguhnya Rasulullah katakan seorang laki-laki ini tentu lebih paham dan mengerti apa yang dia tanyakan. Tapi Rasulullah tetap menjawab pertanyaan itu. Wahai laki-laki, sesungguhnya tanda-tanda daripada hari kiamat itu apabila seorang budak telah melahirkan anak dari seorang majikannya, seorang pengembala telah mendirikan dan membangunkan rumah yang mewah dan bertingkat, apabila air hujan telah terjatuh sebesar-besar batu, apabila gunung itu telah meletus, apabila bintang telah berserakan, apabila langit telah terbelah, apabila air laut sudah bertumpah ruah, apabila kubur itu sudah terbongkar. Itu adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat, wahai laki-laki. Idza sama'un fatahat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu kukirat wa idzal quburu busirat. Apabila langit telah terbelah, bintang telah berserakan dan bertabrakan, air laut sudah bertumpah ruah, kubur-kubur itu sudah terbongkar. Itu adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat, wahai laki-laki. Setelah Rasulullah menjawabkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat, laki-laki itu pergi dari pertemuannya Rasulullah bersama sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, coba itu lihat keluar kemana laki-laki itu pergi. Setelah sahabat itu melihat keluar, tidak ada sedikit pun jejak kakinya kemana si laki-laki itu pergi. Ya Rasulullah, saya tidak melihat kemana si laki-laki itu pergi, jejak kakinya pun tak ada. Rasulullah katakan, wahai para sahabat, tahukah engkau semuanya siapakah yang bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat? Itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, yang memberikan suatu nasihat agama kepada kita semuanya. Pendidikan orang tua kepada anak, yaitu menanamkan nilai tauhid, akidah, Islam, akhlak dan agama. Yang pertama. Yang kedua, Luqmanul Hakim katakan, wahai anakku, yang kedua yang harus aku tanamkan kepadamu adalah berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu.
Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Begitulah ibu kita yang mengandungkan kita, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang menyusuikan kita. Berbuat baik dan berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Di saat Rasulullah itu ditanya para sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang pertama yang kita cintai ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, wahai para sahabat, yang pertama yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Rasulullah katakan sebanyak 3 kali, ibumu, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. Begitulah kekuatan ibu di dalam rumah tangga. Pendidikan yang dilakukan yang Luqmanul Hakim ajarkan, bagaimana menanamkan sebagai orang tua kepada anak untuk mengajarkan nilai pendidikan, tarbiyatul aulad, tarbiyatul atfal kepada anak-anak kita, untuk mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua. Alqamah itu adalah anak yang baik, anak yang waktu ia menikah ia selalu berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi Alqamah setelah menemukan seorang wanita yang dia cintai, ia menikah, lalu ia diberikan keturunan 1 orang anak. Lalu Alqamah itu lupa terhadap ibunya. Di saat itu dalam menghadapi sakratul maut, Alqamah tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tersangkut di tenggorokannya dan sakitnya dalam menghadapi sakratul maut. Istrinya membimbingkan suaminya, Alqamah, wahai suamiku, ikutilah apa yang aku ucapkan, la ilaha illallah, kata istrinya Alqamah. Akan tetapi Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut, tersangkutlah di tenggorokannya. Begitu sakitnya dalam menghadapi sakratul maut, maka kita berdoa, ya Allah, Allahumma hafid alaina fi sakratul maut. Ya Allah, mudahkan dan lancarkan dalam menghadapi sakratul maut itu, ya Allah. Akan tetapi istri yang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Alqamah di rumah dalam menghadapi sakratul maut tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mohon petunjuk ya Rasulullah. Rasulullah katakan, wahai Bilal bin Rabah, wahai Ammar, wahai Suhaib, datanglah ke rumah Alqamah, bimbingkan dan talqinkan Alqamah supaya dia cepat menghadap kepada Allah. Setelah Bilal bin Rabah, Ammar dan Suhaib itu mendatangi rumah Rasulullah, lalu dia bimbingkan Alqamah itu, wahai Alqamah, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap Alqamah tak bisa mengucapkan kalimat tersebut, sehingga Bilal bin Rabah, Ammar dan Suhaib itu menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah melaksanakan perintahmu, bersedia membimbingkan Alqamah. Akan tetapi Alqamah itu tetap juga tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Rasulullah, wahai sahabatku, apakah ibunya Alqamah saat ini masih hidup? Rupanya ibunya Alqamah masih hidup, tua renta, tinggal di suatu kampung yang sangat jauh dari saat itu. Apa kata Rasulullah, panggilkan ibunya Alqamah, suruh menghadap kepada aku, kata Rasulullah kepada sahabat. Lalu setelah ibunya Alqamah menghadap kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah, wahai ibunya Alqamah, benarkah engkau sebagai seorang ibunya Alqamah? Benar sekali. Apakah tahu anakmu Alqamah itu saat ini terbaring dalam menghadapi sakratul maut? Tahu ya Rasulullah. Kira-kira apa kesalahan Alqamah terhadap engkau, wahai ibunya Alqamah? Ibunya pun terdiam mendengarkan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Wahai ibunya Alqamah, maukah engkau memaafkan anakmu yang saat ini dalam menghadapi sakratul maut? Ibunya Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, anakku Alqamah di saat ia masih membujang dulu, dia berbakti kepada aku, dia berbakti kepada kedua